Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini saya bersama Vitaly Mironov, Direktur Forum Internasional Pascal Lotas, yang mendukung perdamaian dan persahabatan antar bangsa. Vitaly, selamat datang. Selamat datang. Adiralis. Srang separatist. Senang bertemu lagi dengan Anda. Kita memang baru saja bertemu di Rusia, pertama di Moskow, lalu di Peskov, tempat Anda mengajak kami ke forum itu. Saya benar-benar ingin melakukan wawancara ini untuk menanyakan apa motivasi Anda mengadakan acara di Pskov itu. Di satu sisi, itu adalah konferensi akademik, di mana kita membahas tentang Rusofobia dan menghabiskan beberapa hari yang luar biasa dengan diskusi yang sangat menarik. Lalu Anda juga menambahkan unsur musik. Ada musisi dari berbagai daerah, termasuk dari Skotlandia, Hasm dan Hindia, dengan fan perjuangan pas biasa. Vitaly, bisa cetik letik format for dan juga tentang diri growth. Kamu tahu, Pascal, keputusan untuk membuat forum seperti yang di Peskov baru-baru ini, itu sebenarnya untuk mencoba membangun jembatan antara rakyat Rusia dan orang-orang di luar negeri, terutama di masa yang sulit dan berbahaya bagi semua orang ini. Menurut saya, orang-orang biasa, orang-orang normal, seharusnya berusaha untuk tetap bersama, berusaha saling memahami, karena propaganda, terutama propaganda Barat, sedang berusaha sekuat tenaga untuk mengforkan jembatan yang dimiliki selain beradian. Menurut saya, sekarang saatnya membuat acara seperti Pskov di kota Pskov. Tujuannya, seperti yang Anda bilang, untuk mempertemukan para analis, orang-orang cerdas, seniman, sejarawan, dan filsuf dari berbagai negara di satu tempat. Di tempat yang punya nilai sejarah dan budaya, seperti Pskov. Karena kota itu berada tepat di perbatasan antara katakanlah dunia Rusia dan dunia Barat. Jadi memang itu tempat yang pas untuk saling bertemu dan berbicara, untuk mencoba membangun narasi baru dan saling pengertian di antara orang-orang. Itulah alasan kami melakukannya. Dan sebenarnya, saya sudah melakukan kegiatan seperti ini selama bertahun-tahun. Bisa dibilang sejak tahun 1999, waktu kami mendirikan organisasi budaya Rusia Skotlandia di Moskow, yaitu Caledonian Club. Secara pendidikan, saya ini seorang sejarawan, bukan sejarawan seperti Anda, maksud saya. Dulu saya guru sejarah di sekolah, sudah sangat lama sekali. Dan saya bukan sejarawan akademis, maksud saya pribadi. Tapi saya tetap seorang sejarawan. Minat saya adalah sejarah dan kebijakan, terutama kebijakan dunia. Dan tentu saja sebagai orang Rusia pada umumnya, saya berharap yang terbaik untuk negara saya dan juga yang terbaik untuk semua orang di dunia. Saya selalu bilang, Burat it's a jembatan and jur. Musik dan balance at gaze and board of high. That strength in Tomas Wertes, idi, dan itu runawari to board bencana. Memaling rins masa yang sangat berbahaya. No, it's very dangerous time, It is, and that's what I would like to ask you about. Betul. Dan itu yang ingin saya tanyakan pada Anda. Maksud saya, Anda sudah bekerja di bidang ini selama puluhan tahun, membawa budaya dari Rusia ke Eropa, dari Eropa ke Rusia, dan terus mengadakan berbagai acara persahabatan. Sekarang, di tahun 2026, seperti apa suasana di Rusia? Bagaimana adat budaya saat ini? Bagaimana Rusia memandang Eropa? Atau bagaimana Anda dan juga Rusia memahami Eropa saat ini? Oh, itu pertanyaan yang berskala global sebenarnya. Saya akan bilang, sekarang ini lebih ke persoalan mentalitas rakyat Rusia, dan juga mentalitas orang-orang di dunia, terutama di Barat. Situasinya sudah berubah total. Karena menurut saya, kunci untuk memahami persoalan ini adalah bahwa dunia Barat sebenarnya tidak benar-benar ingin memahami Rusia. Saya akan bilang, dunia Barat, atau katakanlah Barat, terlalu sombong. Masalahnya, Barat tidak mau memahami kepentingan Rusia, kepentingan nasional Rusia, atau kepentingan dan persoalan rakyat Rusia. Apa yang terjadi? Itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kita menyebutnya sebagai Rusofobia. Ya, dan situasinya sudah berubah total.
karena sekarang ini menjadi sangat berbahaya. Ini bisa membawa seluruh dunia ke bencana nuklir. It can bring to all of the whole world to nuclear disaster. How can we resolve this? Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini? Hey, sedikit catatan cepat. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana. Atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Ya, maksud saya itulah pertanyaan yang sedang kami kerjakan, kan? Bagaimana mencegah negara-negara kita saling terlibat dalam perang besar? Maksud saya, kamu yang di Moskow bestämt film semua. Isu bungamu bisa, it's distant dekat dengan you. Exactly. There is a phenomenon now. I would say Sekarang ada sebuah fenomena. Saya akan bilang ini fenomena yang terbentuk sepanjang sejarah Rusia. Misalnya begini, teman kita bersama, Alexander Merkuris, pernah menyebut dalam siarannya bahwa sekarang kita punya Putin yang lain. Kita punya itu ya. we have now another Putin. We have this, yes. We have Tahu punya Putin. Tapi suara kas, ya. Yes. This is a key question because why we have now another Putin? Ini pertanyaan yang penting. Kenapa sekarang kita punya Putin yang berbeda? Karena kita tahu bertahun-tahun yang lalu dia pernah mencoba membangun jembatan seperti yang saya sebutkan antara Rusia dan Barat. Dia dulu berusaha menyelesaikan persoalan ini lewat diplomasi. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang situasinya berbeda. Kenapa dia berubah? Menurut saya saat ini adalah momen ketika Barat mungkin belum menyadari situasinya atau mungkin tidak mau menyadarinya. Tapi sekarang kita berada dalam kondisi di mana Barat sebenarnya tidak lagi berhadapan langsung dengan Putin. Atau lebih tepatnya, bukan hanya dengan Putin, tapi dengan rakyat Rusia. Ini hal yang sangat menarik. Dengan rakyat Rusia, dan yang saya maksud dengan rakyat adalah seperti yang dia sampaikan dalam pesannya. Untuk pertama kalinya, sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, rakyat Rusia kembali tampil di panggung dunia. Saya kira begitu. Russian people came to the world stage, I would say. Maybe I say not correctly in English, but Mungkin saya tidak mengatakannya dengan benar dalam bahasa Inggris, tapi saya harap Anda mengerti maksud saya. Untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kenapa hal itu terjadi? Ini bukan soal propaganda Rusia. Sebenarnya, para pemimpin Barat sendiri yang menjelaskan kepada rakyat Rusia apa yang ingin mereka lakukan terhadap Rusia, yaitu memecah belah Rusia. Hal itu baru-baru ini diumumkan secara terbuka, Anda tahu, oleh para pemimpin Barat. Dan rakyat Rusia pun mulai membuka mata. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Sekarang kita berhadapan bukan hanya dengan Ukraina, tapi juga dengan Barat. Dan Barat ini cukup agresif terhadap kita. Terus terang saja teman saya, kami tidak siap untuk ini. Saya bisa bilang, mungkin rakyat Rusia tidak siap untuk perang dengan Ukraina. Tapi kami siap untuk menyelesaikan persoalan ini, persoalan Ukraina. Karena sebenarnya ini adalah persoalan sejarah. Because it's historical question actually. This question has long history. Pertanyaan ini punya sejarah yang panjang. Awalnya kami pikir ini cuma urusan antara kami, antara Rusia dan Ukraina. Kami pikir ini hanya soal Rusia dan Ukraina. Tapi ternyata kami tiba-tiba sadar, benar-benar tiba-tiba, bahwa ternyata bukan begitu. Situasinya berbeda. Sekarang di depan kami ada Barat yang bersatu dan sangat agresif, benar-benar agresif terhadap kami. Dan itulah hal yang sama sekali tidak kami siapkan. Tiba-tiba saja, bukan bertahap, kami membuka mata dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar mengejutkan. Pertama-tama bagi kami itu adalah sebuah kejutan. Saya bisa bilang, bagi saya pribadi, itu benar-benar mengejutkan. Kenapa? Kami tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Barat. Kami tidak berbuat salah terhadap Inggris, Prancis, atau Jerman. Setidaknya selama 80 tahun terakhir, kalau boleh jujur. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Kenapa? Kenapa mereka begitu kuat dukung Nazi dalam rezim Ukraina? Ya, Nazi Ukrainian regime, in Western Europe. These rants. And after that, I would say that Russian people. dan setelah itu, saya akan bilang bahwa rakyat Rusia menemukan satu ciri khas yang sangat khusus dari diri mereka. Maksud saya menyebutnya sebagai sebuah fenomena.
tekad yang kuat dari rakyat Rusia, kemauan yang teguh. Saya harap Anda paham maksud saya. Dalam bahasa Rusia disebut Tvyordaya Volia. Tvyordaya Volia artinya kehendak yang kuat, atau lebih tepatnya kemauan yang teguh. Strong will, or better to say, firm will. And the stroke can tranger. This firm will, and this firm will. Ketekadan yang kuat ini bisa dibilang muncul dari waktu ke waktu dalam sejarah Rusia. Kira-kira sekali dalam satu abad begitu. Cukup sering kalau kita lihat sejarah kita. Misalnya invasi Mongol di abad ke-13. Kita butuh 200 tahun untuk menyelesaikan masalah itu. Contoh lain, di abad ke-15, perjuangan untuk mendapatkan akses ke Laut Baltik di masa Peter yang Agung. Tapi sebenarnya kita sudah mulai lebih awal, di masa Tsar Ivan yang mengerikan, dan perjuangan itu berlangsung 150 tahun. Bayangkan. Contoh lain lagi tentu saja soal Ukraina, dan juga perang dengan Polandia. Itu contoh yang bagus, omong-omong. Tahukah kamu, temanku, berapa lama Rusia berperang dengan Polandia di abad ke-17 hanya untuk merebut kembali Ukraina bagian kiri di tepi kiri sungai Dnieper? 29 tahun perang. 29 tahun hanya di abad ke-12. Dan Yomak substeps free sungai Dnieper, milik Ukraina. Nah, ini sebut keteguhan tekad. Jadi, sekarang, Will. So, and now, yes, sorry. Can I just ask, so you're Boleh saya tanya, jadi maksud Anda, Rusia sekarang sedang masuk ke salah satu masa seperti itu lagi? Dan Anda tadinya berpikir situasinya berbeda, tapi sekarang kelihatannya jelas sekali bahwa, ya ampun, kita sedang menuju masa dengan tekad yang kuat. a period of firm will? I think so. It doesn't mean that we. saya rasa begitu, ya. Saya rasa begitu. Tapi itu bukan berarti kita akan dalam jangka panjang berperang dengan Barat. Dan saya sangat berharap kita sama sekali tidak akan berperang dengan Barat. Saya benar-benar berharap begitu dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tapi menurut saya, yang saya yakin sepenuhnya adalah bahwa sekarang Barat tidak hanya berurusan dengan Putin. Itu yang ingin saya jelaskan. Bukan hanya dengan Putin. Barat sudah punya kesepakatan dengan Putin sejak mungkin sekitar tahun 2007, waktu pidatonya yang terkenal di Munich, kan? Sampai tahun 2023, saat puncak pertempuran militer di Ukraina. Tapi selama tahun 2024, ketika para pemimpin Barat sedang Military struggling in Ukraine, but when during 2024, when Western leaders were very honest, I would say, not just stupid, but sangat jujur, saya bilang begitu. Bukan cuma bodoh, tapi sangat jujur untuk mengungkap tujuan sebenarnya. Apa yang mereka inginkan dari perang ini dengan Rusia. Maksud saya, untuk membuat Rusia terpecah dan mengalami kekalahan strategis. Pascal, tidak ada cara yang lebih jelas bagi orang Rusia untuk memahami maksud mereka selain dengan mengatakan, kami ingin memecah negara kalian. Setelah itu, kami bahkan tidak perlu lagi menjalankan propaganda Rusia. Ini disebut Seward Everth. Our Russian propaganda can stop, do nothing at all. Yeah, I mean, Ya, maksud saya propaganda Barat justru sangat membantu propaganda Rusia kalau mengatakan hal semacam seperti itu. Karena bahkan bukan cuma pro-Barat, pemimpin Barat sendiri. Even not Isith. even not Western propaganda, Western leaders. yeah. It's interesting situation. No, it's Ini situasi yang menarik. Agak gila juga, tapi bagus sekali kamu menjelaskannya. Karena kalau saya paham dengan benar, intinya adalah Vladimir Putin, tentu saja, dulu sangat bersahabat dengan Barat. Dia pembangun jembatan, orang pertama yang menelepon George Bush Jr. setelah peristiwa 11 September. Dia juga pergi ke Jerman, berbicara di Bundestag, memberikan pidato besar, dan mendapat tepuk tangan meriah. Dan saya kira, kau juga sekelompok orang Rusia yang waktu itu menganggap hal itu baik, bahwa kau seharusnya membangun jembatan. thought that was good. And let's have bridge. Let's create bridges as much as we can. And then Mari kita bangun jembatan sebanyak mungkin. Tapi kemudian semuanya berubah jadi sangat buruk. Tahun 2007 ada pidato di Munich. Lalu tahun 2008 janji NATO kepada Ukraina dan Georgia. Dan waktu itu banyak yang masih berpikir ini cuma salah paham. Hanya salah paham. Kita perlu memperbaiki hubungan, kan? Kita hanya perlu saling memahami dengan benar.
Tapi sekarang sepertinya Anda mengatakan bahwa Rusia paham ini bukan salah paham, tapi sesuatu yang disengaja dan bisa berujung pada perang besar melawan kita. Apakah itu memang pandangan umum di Rusia sekarang? Is that the general understanding in Russia now? Yep, absolutely right words. Absolutely right words. But again, Ya, benar sekali kata-katanya. Tapi, sekali lagi, kamu tahu, keluarga saya, seperti halnya setiap keluarga di Rusia, juga mengalami kehilangan besar selama Perang Dunia Kedua. Atau seperti yang kami sebut di sini, Perang Patriotik Raya. Kamu tahu itu kan? Misalnya saja di keluarga saya, kami kehilangan 8 orang, 8 laki-laki dari 9 yang berangkat ke medan perang. Satu-satunya yang kembali hanyalah kakek saya. Dia ikut perang selama 4 tahun dan pulang dalam kondisi sakit parah, lalu meninggal karena itu. Tapi dia pernah bilang ke saya waktu saya masih kecil, mungkin umur 12 tahun, katanya dia pernah berbicara dengan seorang tawanan perang Jerman dari Perang Dunia Kedua. Tentara Jerman itu juga seorang veteran Perang Dunia Pertama. Dan ayah saya bilang, tentara Jerman itu berkata, saya punya pengalaman luar biasa berperang melawan orang Rusia dan juga berteman dengan mereka. He had lots of good experience. It sounds strange, but good experience when he was. Kedengarannya aneh, tapi katanya itu pengalaman yang baik waktu dia ada di kamp. Karena katanya banyak orang Rusia yang memberinya makanan, merawatnya, gitu. Dan dia bilang itu juga jadi pengalaman yang baik tentang persahabatan. Dia bilang, pelajaran utama yang dia dapat dari berkomunikasi dengan orang Rusia adalah orang Rusia itu pada saat yang sama. Ini menarik banget. Bisa jadi teman terbaik untuk siapapun, tapi juga bisa jadi musuh terburuk. Orang Rusia bisa jadi teman terbaik bagi siapapun yang punya niat baik terhadap mereka, yang menginginkan hal baik untuk mereka, yang gak mau berperang, cuma ingin bersahabat. Dan katanya, kamu gak akan menemukan teman yang lebih baik daripada orang Rusia. Begitu kata prajurit Jerman itu. Di saat yang sama, kalau kamu berbuat salah pada mereka, kalau kamu ingin membawa masalah, menyerang mereka, mengambil tanah mereka, atau menindas budaya mereka, ya, seperti yang dilakukan orang Jerman di Saint Petersburg dulu. Saya sendiri melihat tempat-tempat itu yang hancur total setelah orang Jerman pergi pada masa Perang Dunia Kedua. Dan dalam situasi seperti itu, orang Rusia akan menjadi musuh paling berbahaya. Keinginan saya, Pascal, saya ingin menjadi sahabat terbaik bagi negara-negara Barat. Saya ingin sebagai orang Rusia menjadi sahabat terbaik bagi seluruh dunia. Saya tidak ingin sungguh menjadi musuh terburuk. Saya bisa saja, seperti semua orang Rusia bisa juga, tapi kami tidak mau. Tahu kan? Sungguh, situasi dengan Ukraina ini situasi yang mengerikan, sangat menyakitkan bagi setiap hati orang Rusia. Percayalah temanku, tolong, percayalah pada saya. Trust me, my friend. Just trust me. Saya. It's about Dalit session. I absolutely believe that. I have never met a Saya benar-benar percaya itu. Saya belum pernah bertemu orang Rusia yang tidak punya keluarga atau teman di Ukraina. Belum pernah satupun. Bahkan mereka yang saya temui dari Rusia bagian timur pun punya ikatan keluarga di Ukraina. Maksud saya, ini benar-benar situasi yang mengerikan. Tapi yang membuatnya lebih mengerikan lagi, menurut saya, adalah kesadaran bahwa Rusia sekarang menyadari ini bukan cuma soal Ukraina. Ini bukan hanya tentang Ukraina. Sebenarnya ini tentang Rusia sendiri. Dan pihak Baratlah yang ingin menghancurkan Rusia. Selama ini, Rusia menganggap, itu omong kosong. Cuma segelintir orang bodoh yang bilang begitu. Tapi sekarang, tampaknya, kita semua mulai sadar. Oh tidak, Barat benar-benar serius soal ini. Mereka sungguh-sungguh ingin menghancurkan Rusia. Dan itu mengubah seluruh permainan. And that changes the entire game. Betul sekali. Dan itulah sebabnya sekarang kita punya Putin yang lain. Karena Putin, dia benar-benar merasakan dan memahami tekad kuat rakyat Rusia. Seperti yang saya bilang tadi. Dia merasakannya. Sekarang dia tidak hanya mendasarkan tindakannya dan perasaannya, kalau boleh saya katakan begitu, bukan hanya pada simpati rakyat Rusia terhadap dirinya. Yang paling penting, sekarang dia terutama berpegang pada tekad kuat rakyat Rusia itu. Itulah yang terjadi. Sesatiu ingin, sesepahap tekation kuat niwa kedam empertornya basine, sadep megin itus. I've tabing nale.
and it's so stand-up right. Saya bisa membayang for restoring ref. Struggle. I don't wish. We don't know what will happen. I can imagine what could happen, but No, we somehow have to prevent that, but the question is Kita harus mencegah hal itu. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara membuka mata dunia barat terhadap cara pandang Rusia? Kalau tidak, kita tidak akan sampai ke sana. Tapi pertanyaan saya kemudian begini. Di dunia barat, salah satu narasi yang dominan, dan ini juga kita bahas sebagai bagian dari Rusofobia, adalah bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas perang itu adalah Vladimir Putin, para oligarki, dan lingkaran orang-orang berkuasa yang hanya ingin memperluas kekuasaan. Mereka ingin menaklukkan Ukraina dan menaklukkan Barat, begitu kan? Rakyat Rusia sendiri pasti mereka miskin, dan mereka berjuang. They are poor and they are struggling, and if you just give them the opportunity, Dan kalau mereka diberi kesempatan, mereka akan bangkit dan menyingkirkan Putin. Maksud saya, momen ketika mereka paling bersemangat itu terjadi pada musim panas tahun 2023, waktu Tuan Prigozhin membawa pasukannya dan bergerak menuju Moskow. Saat itu di Barat semua orang berpikir, ini dia, ini sedang terjadi. Tapi yang Anda katakan kepada saya adalah gambaran tentang rakyat Rusia, bahwa sebagian besar dari mereka menentang Rusia, menentang pemerintah. Das tambang, apa di sisi Ukraina. Seuifirmaisliela. Betul. That perception is utterly mistaken, right? absolutely. Not at all. Tentu saja, sama sekali tidak, itu jawaban saya. Karena sekali lagi, keinginan kami, maksud saya, keinginan rakyat Rusia, adalah hidup damai dengan semua orang. Kami punya segalanya untuk menikmati hidup di negara kami sendiri. Kami punya wilayah yang sangat luas, sejarah yang panjang, dan banyak sumber daya untuk kebutuhan kami sendiri. Resources for ourselves, and Kids gang you. to make peace with everybody. But this question with Ukraine, Untuk berdamai dengan semua orang. Tapi soal Ukraina ini, situasinya mirip seperti api yang dikendalikan bukan oleh kami dan bukan juga oleh pihak Ukraina sebenarnya. Sekarang, kami tahu itu dengan pasti. Karena sekali lagi, para pemimpin Barat sendiri yang menjelaskan kepada kami bagaimana mereka melakukannya. Ya, tentu saja keinginan kami adalah mencapai tujuan kami dalam situasi ini, dan kami ingin melindungi lingkungan budaya dan sejarah kami, tempat kami bisa dibilang tempat bagi bahasa Rusia, bagi kebudayaan Rusia. Karena sekarang, seperti yang Anda tahu lebih baik dari saya, budaya dan sejarah Rusia sering dihapus di Barat. Itu yang sama tidak kami sukai. Anda benar sekali, kita semua memang seharusnya bersatu. Itu urusan kita bersama sekarang. we should all together. That's our common business now. Our common business for all. Maksud saya begini, urusan kita bersama ini untuk semua orang biasa di dunia, untuk orang-orang normal di seluruh dunia, bukan hanya untuk para politisi. Politisi itu berbeda, ceritanya lain, mereka paham bahasa yang berbeda. Tapi kita, orang-orang biasa, kita bisa melakukan sesuatu yang kuat, sesuatu yang bergantung pada kita untuk menjaga dunia ini tetap damai. Dan saya percaya, sungguh percaya teman saya, bahwa kita bisa melakukannya. Bukan hanya harus, tapi memang bisa. Kita bisa percaya pada diri kita sendiri, karena kekuatan itu ada di tangan kita. Dan apa yang kita lakukan bersama di Pskov itu luar biasa. Hasilnya besar sekali. Sekarang saya mendengar banyak laporan yang datang dari berbagai penjuru dunia, dan semuanya mengatakan hal yang sama. Kami memahami banyak hal di Pskov. Mereka bilang ke saya, kami sekarang berusaha menjelaskan situasi ini kepada orang-orang kami di luar negeri. Swedish kami minaling trauma masa prestige Pascal. Ate anak tuwid maintain bed. Like you, Pascal. You're doing great. That's why the other side. Kamu tahu, itulah sebabnya pihak lain, pihak yang ingin berperang di Eropa, menyebut kami sebagai pembela Putin, menyebut kami sebagai penyebar propaganda. Karena kami berusaha menentang dorongan yang hanya punya satu hasil akhir, yaitu perang dengan Rusia. Kalau pihak lain menang, tujuan mereka memang perang dengan Rusia. Mereka sudah memprediksi itu, dan mereka sedang menuju ke sana. Hal yang menyedihkan di Eropa sekarang adalah mereka mencoba menciptakan situasi di mana Rusia tidak punya pilihan lain selain menembak lebih dulu. Dan kita sudah sampai di titik itu, di mana drone-drone yang sekarang datang ke kota kalian, ke Moskow dan sebagainya,
bisa saja memicu keadaan di mana pemimpin Rusia berikutnya tidak punya pilihan lain selain menembak lebih dulu. Karena, kalau dia tidak melakukannya, bisa saja muncul demonstrasi besar menentangnya. Maksud saya, kita memang sudah sampai di titik itu kan? Di mana banyak orang di lapangan merasa sangat kecewa dengan respons Rusia yang dianggap terlalu lemah. The relatively weak responses of Russia. Yes, indeed. From my point of view, Ya, betul sekali. Dari sudut pandang saya harus kembali ke pertanyaan ini, karena saya benar-benar yakin bahwa secara umum, secara besar-besaran, secara keseluruhan, saya rasa negara-negara barat, bahkan orang-orang biasa di sana, jutaan orang, tidak cukup memahami sejarah Rusia, budaya Rusia. Dan ini cukup berbahaya, karena kalau seseorang tidak memahami dengan baik hal yang menjadi fokus tindakannya atau minatnya, kalau pengetahuannya tidak cukup, itu bisa membuatnya bukan hanya melakukan kesalahan, tapi juga masuk ke situasi yang sangat berbahaya. Seperti yang kita lihat sekarang. Yang perlu kita lakukan adalah menjelaskan, mempromosikan, menjelaskan lagi, dan berusaha menggambarkan sejarah Rusia yang sebenarnya kepada masyarakat Barat. Cara hidup orang Rusia yang sebenarnya, keinginan orang Rusia yang sesungguhnya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Rusia. and other things what connect with Russia. If you will knowledge enough, you can operate. Kalau kita punya cukup pengetahuan, kita bisa bertindak dengan cara tertentu, berdasarkan beberapa faktor. Dan pengetahuan seperti apa yang saya maksud? Misalnya begini, memang benar bahwa Rusia sepanjang sejarahnya sering berhubungan dengan banyak negara lain. Jerman, negara-negara Barat, Polandia, Swedia, Prancis, dan banyak lagi. Semua itu sebenarnya tertanam di benak kita. Dan kamu, teman saya, baru-baru ini kan sempat ke Peskov. Kamu tahu nggak, waktu Perang Livonia di abad ke-16, ada pertempuran besar untuk merebut Pskov yang berlangsung selama 1 tahun ketika pasukan Polandia mencoba menduduki kota itu. Sebenarnya target mereka adalah Moskow, tapi Pskov berada tepat di jalur menuju Moskow. Waktu saya masih mahasiswa, para dosen menjelaskan bahwa itu adalah pasukan Polandia, tentara Polandia. Sampai di time that itu sebenarnya forward invasi IPA, bersumtimal, tumatskan forsenusit. European invasion in the Russian history, not Napoleon. I don't remember. Bukan Napoleon. Saya nggak ingat persis tahunnya, 1581 kalau nggak salah. Saya harus cek lagi, tapi kamu bisa cari sendiri. Saat itu, tentaranya datang dari seluruh Eropa, bergabung dalam pasukan Polandia yang dipimpin oleh Stefan Batory, Raja Polandia. Ada tentara dari Britania, Inggris, Skotlandia, Prancis, Italia, negara-negara Jerman, dan sebagainya. Dan hal itu masih tertanam dalam cara berpikir orang Rusia. Karena di abad ke-13, Jerman menyerang Pskov. Di abad ke-14, Jerman dan Polandia menyerang Pskov lagi. Lalu di abad ke-15, serangannya bahkan lebih parah. Dan saat perang melawan Napoleon pun, hal itu terulang. Contoh terakhir yang paling mengerikan adalah tahun 1941 sampai 45, Perang Patriotik Besar, ketika Pskov hampir kosong. Benar-benar kosong. Orang-orang dibunuh, dikirim ke kamp Nazi, atau dibawa ke Jerman. Sedikit angka saja, sebelum Patriotik Besar, penduduk Pskov terus beristeng ini orang. Net the restrained Jerman, seduhan pui mobos. Of German occupation was just 250. After 3 years, Setelah forward, straight towards your man. Setelah bergemant halfball, to raise the hindemore, to race and breathe into 2. 350 people. Yeah. And what Western, Dan apa yang disebut Barat? Tahu kan, ini sudah ada di gen kami. Sudah ada di cara berpikir kami. Dalam cara berpikir kami tidak hanya fokus pada kebutuhan pribadi, tapi semua orang Rusia sebagai bangsa, sebagai satu rakyat. Dan ketika saya bilang orang Rusia, teman, maksud saya semua orang yang tinggal di Rusia. Jadi bukan hanya orang Rusia secara etnis, tapi semua rakyat Rusia. Maksud saya, Tatar, Bashkir, Yahudi, dan semua kelompok lain yang tinggal di Rusia. Ada lebih dari 150 suku bangsa di Rusia. Tapi saya pakai istilah orang Rusia sebagai sebutan umum, ya. Saya harap kamu paham maksud saya. Jadi ini sudah ada di gen kami, di cara berpikir kami, bahwa kami tidak hanya memikirkan kebutuhan pribadi, kebutuhan sehari-hari, atau masalah sosial kami. Bagi kami, hal seperti kapan sebuah perusahaan akan mulai atau dibuka, itu tidak penting. Yang utama bagi kami adalah keamanan kami.
melindungi kebudayaan dan sejarah kami. Dan setiap kali situasi seperti sekarang terjadi, itu sudah mengalir di darah kami. Kami langsung memikirkannya dengan sungguh-sungguh. It's in our blood, we're thinking about it firstly. So you are now on. Jadi sekarang Anda mulai melihat konflik dengan Barat sebagai kelanjutan dari sesuatu yang sudah berlangsung selama 7 atau 800 tahun. Serangkaian invasi dari Eropa yang terjadi sesekali. Betul begitu. Boleh saya tanya satu hal lagi? Saya selalu menganggap itu menarik, tapi saya belum pernah benar-benar menanyakannya pada teman Rusia. Kenapa kalian menyebutnya Perang Patriotik Raya, bukan Perang Dunia Kedua seperti kami di Barat? Karena maknanya kan berbeda. Ya, tidak, Pascal, tidak, Pascal. No, Pascal, no, Pascal. No. We use both. Tidak. Kami pakai dua-duanya, Perang Dunia Kedua dan Perang Patriotik Raya. Kami pakai nama Perang Patriotik Raya untuk menyebut bagian dari Perang Dunia Kedua yang berkaitan dengan Rusia, yaitu apa yang terjadi di negara kami sebagai bagian dari Perang Dunia Kedua. Tidak, kami tetap pakai istilah itu juga, Perang Dunia Kedua. No, we still use this phrase as well, Second World War. Okay, that's good to know, but the Oke, bagus juga tahu itu. Tapi buat orang Rusia, kalau kita bicara tentang perang patriotik besar, itu kan konteksnya terutama di front barat ya. Tentang apa yang terjadi di sekitar Pskov, tentang apa yang terjadi di wilayah ini. Maksud saya, waktu itu kalian bawa kami naik bus kan, 14 jam dari Moskow ke Pskov. Pskov itu persis di sebelah Estonia, tepat di perbatasan. Dan di sepanjang jalur itu, kira-kira setiap 20 km ada tugu peringatan perang besar. Naris Maviaswol, Spalpanas, Tabzur Tugu Raksasa, Temprajut Besor, Tikutar Sef. In town of Rzhev, it was a Itu Abmag Rzev. Rasimpathy Verdun for Rusia. and it's a huge plain, right? Surrounded. Dan itu dataran yang sangat luas kan, dikelilingi hutan. Di sana terjadi pertempuran besar sekali. Kamu bilang, sampai 1 juta tentara tewas di kedua pihak. Dan setelah berminggu-minggu, ketika semuanya berakhir, semuanya benar-benar berlumuran darah. Dan kenangan seperti itu bagi kamu, bagi orang Rusia, itu adalah perang patriotik besar, kan? Perang darat yang luar biasa kejam, dengan jumlah korban tewas yang luar biasa banyak di mana-mana, dari Moskow sampai Ukraina, kan? Dan bahkan lebih jauh lagi. And Ukraine, right? And further. Exactly. That's what I try to explain. That, Betul. Itu yang saya coba jelaskan. Seperti semua keluarga Rusia, keluarga saya kehilangan 80 orang, tahu kan? Dan bagi kami, itu adalah kenangan yang nggak bisa kami lupakan. Sama sekali nggak bisa. Dan Barat itu nggak bisa memahami hal ini. Karena mereka bahkan nggak bisa membayangkan rasanya kehilangan 27 juta orang. Nggak mungkin dibayangkan. It's not possible even to imagine. Yeah, and Ya, dan kita harus ingat, du sidevus sutta towards Margasipil de Uni Soviet. the Soviet Union. Looks like that, but in total 27 million people will. Kelihatannya memang begitu. Tapi secara keseluruhan kita kehilangan 27 juta orang. I can understand. It's really Dan Barat bahkan nggak bisa membayangkan seperti apa rasanya. Saya bisa mengerti, memang hampir mustahil untuk dibayangkan. Bahkan kami sendiri nggak bisa membayangkan. Tapi kami merasakannya. Kami merasakannya dalam darah kami. Kalau saja Barat tidak begitu sombong seperti sekarang, kalau saja mereka berusaha memahami, berusaha merasakan, sekadar mencoba merasakan kami, mungkin kita tidak akan punya begitu banyak masalah seperti sekarang. Ketidaktahuan mereka tentang kami, sikap mereka yang bagaimana ya, arogan terhadap kami, itulah yang menimbulkan masalah. Karena mereka bahkan tidak berusaha memahami orang Rusia. Dan itulah yang harus dilakukan kalau Barat ingin hidup damai dengan Rusia. Itu yang mereka perlu lakukan. Mereka harus memahami. Mereka wajib memahami. Itulah yang sedang kami coba lakukan sekarang. Tank that is so smart mealy. To bring West to understanding of us. Yeah, but maybe even better than Ya, understanding. tapi mungkin yang lebih tepat dari sekadar memahami adalah kata yang kamu pakai tadi. Merasakan. Seperti benar-benar merasakan orang lain. Itu maksud saya ya. Karena masalahnya adalah Barat merasa mereka sudah memahami Rusia, kan? Semua orang yang bilang bahwa Barat harus mempersenjatai diri, harus bersiap untuk perang dengan Rusia, adalah orang-orang yang mengklaim mereka tahu Rusia.
bahwa mereka paham. Padahal sebenarnya, seperti yang juga kita bahas di konferensi, memahami itu sendiri bisa jadi hal yang negatif, terutama dalam bahasa Jerman. Memahami Rusia sekarang sudah jadi istilah yang bernada merendahkan. Mereka pakai itu sebagai hinaan. Kalau kamu disebut pemaham Rusia, artinya kamu dianggap simpati pada Vladimir Putin. Tapi orang-orang yang begitu bodoh dan merasa mereka tahu Rusia, justru yang jelas-jelas tidak mereka miliki adalah perasaan terhadap Rusia. Dan itu yang kamu pikir harus kita kembangkan, kan? Memoses and the Fool, bagaimana rasanya menjadi pihak lain, mendiangin itu sendiri. This is a proper word, feelings, because you are Kata yang tepat memang perasaan, karena kamu benar sekali. Soalnya, bahkan waktu dulu, bertahun-tahun lalu, saya mengajar sejarah di sekolah dan di beberapa institut, saya sering bilang ke murid-murid saya, dengar ya, kalian harus tahu sejarah, tentu saja. Kalian harus tahu sejarah. Tapi yang perlu kalian lakukan, selain punya pengetahuan tentang sejarah, apalagi kalau kalian berusaha memahami sejarah Rusia, adalah kalian harus merasakan sejarah itu. Terutama sejarah Rusia. Cherno, with Maverick strength. because it's a special country. It's for many reasons. Itu karena banyak alasan, tahu kan? Alasan sejarahnya, alasan budayanya, hal-hal yang khas dari budaya Rusia. Maksud saya seluruh budaya Rusia secara keseluruhan. Ini berbeda, karena Ruski dan Rosyanin itu tidak sama. Ruski, orang Rusia, itu berdasarkan bangsa. Sedangkan Rosyanin, kami juga pakai istilah Rosyanin, artinya orang yang tinggal di Rusia, warga negara Rusia. Tapi kami masih menggunakan dua sebutan itu, Ruski dan Rosyanin. Dalam bahasa Inggris, semua yang disebut Russian atau Russians. Nah, alasan saya membawa kamu ke Pskov, dan memang itu alasannya. Maaf ya, saya harus jujur, itu sebabnya saya memilih naik bus waktu itu. Saya ingin melihat monumen-monumen itu. I wanted to you to see these monuments. I wanted to you to feel this territory. Saya ingin kamu merasakan wilayah ini, merasakan gambaran besar dari tempat-tempat ini. Kamu tahu, melihat orang-orang lewat jendela, berhenti di suatu tempat, bernegosiasi dengan seseorang di tempat kecil, di kafe, di restoran, di jalan, di dalam bus. Saya ingin memberi kamu kesempatan itu sebelum kita bertemu di Skopje. Saya ingin memberi kamu, bukan hanya kamu, tapi kalian semua, kesempatan untuk saling bertemu, saling memperkenalkan diri, dan berbicara satu sama lain sebelum konferensi dimulai di Pskov. Dan saya pikir kamu menghabiskan hampir 10 jam berbicara dengan Alexander di dalam bus. Itu luar biasa. Benar-benar luar biasa. Alexander and the bus, it was great. It was absolutely great. You've been ready for discussion in school because you all Kalian sudah siap untuk berdiskusi di Pskov, karena kalian sudah menghabiskan berjam-jam di bus, di perjalanan menuju Pskov, untuk saling memahami sebagai manusia. Dan kamu sudah tahu perasaanku, saling memahami. Itulah tepatnya, Pascal, yang aku impikan bisa benar-benar terwujud, kamu tahu. Hal-hal seperti inilah yang menyatukan orang, memberi mereka waktu untuk berbicara satu sama lain, memberi waktu untuk saling merasakan, saling memahami, dan as you're dying to a grace, through shivering of mar, sin menent korth nasib, untuk sista hidup mereka. Dit denk the mixfarian is tort nimer haik rolling. Kamusher. the next generations of these people, you know. You know, This format of Pskov, what I wish can Ini adalah format yang ingin saya lanjutkan lagi tahun depan. Kamu tahu, Vitali, kamu itu guru yang luar biasa hebat. Waktu kamu bilang perjalanan dengan bus itu bakal makan waktu 14 jam, saya pikir itu tanda organisasi yang buruk. Tapi sekarang saya baru paham, ternyata itu cara mengajar yang luar biasa. Cara yang sangat cerdas untuk menyampaikan sebuah pesan. a brilliant way of bringing a point across. And as you remember, Pascal, we spent Dan seperti yang kamu ingat, Pascal, kita waktu itu menghabiskan 6 hari hanya 500 meter dari perbatasan Rusia dan Estonia. Ya, kamu ingat kan? Ya, tempatnya bagus, Hotarok Resort ya. Tapi itu juga jadi momen yang sangat istimewa, karena aku ingin, seperti yang kamu bilang, menghadirkan perasaan itu. Aku ingin memberi kalian semua kesempatan untuk merasakan apa arti perbatasan itu bagi kami. Bukan hanya antara Rusia dan Estonia, yang memang benar begitu, tapi juga antara dunia Rusia dan NATO, dunia Barat.
Karena bagi kami, bagi orang-orang lokal, itu bukan sekadar perbatasan antara Rusia dan Estonia. Sayangnya bisa dibilang, itu perbatasan antara dua dunia yang berbeda. Dan aku ingin semua orang punya kesempatan untuk merasakan, untuk memikirkan hal itu, untuk benar-benar merasakan situasi ketika kamu berdiri hanya 500 meter dari perbatasan dan mencoba memahami, mencoba merasakan apa yang kami rasakan. And to understand and to try to feel what we feel. It feels dangerous. It feels dangerous. Rasanya berbahaya. Rasanya berbahaya berada dekat dengan NATO, bahkan bagi seseorang dari Swiss. Swiss bukan negara anggota NATO, tapi ya, orang Swiss melihat diri mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia barat, dan seterusnya. Tapi berada di dalam wilayah Rusia, hanya 500 meter dari perbatasan, terasa berbahaya. Bahayanya datang dari sisi seberang. Dan itu menakutkan untuk disadari, sebenarnya. Karena meskipun seumur hidup kita diajarkan bahwa pihak seberang itu ada untuk melindungi dan sebagainya, kalau kita berada di sisi ini, kita tahu bahwa perlindungan itu justru ditujukan untuk melindungi diri mereka dari kita. Dan itu berarti mereka juga mengancam kita. Protect against you and that it threatens you. Yeah, that's But I hope, Pascal, you felt that you spent. Tapi saya harap, Pascal, kamu merasa kalau kamu sudah berada di tempat yang terlindungi, tempat yang aman. Karena sama sekali tidak ada bahaya untukmu. Bahkan 500 meter dari perbatasan, baik dari sisi Rusia maupun dari sisi Estonia. Karena kita masih menjaga perdamaian ini, kita masih menjaganya, dan kita harus terus menjaganya. Saya juga harus bilang, ini bukan cuma keputusan saya, bukan cuma keinginan saya. Tentu saja saya yang punya inisiatif untuk tempat ini, yang menemukan tempat ini, dan yang ingin menempatkan semua orang di Hotel Rock Resort untuk menghabiskan 5 hari ini sebagai peserta konferensi dan forum. Tapi saya perlu katakan, banyak orang Rusia yang sependapat dengan perasaan saya, dengan kepedulian saya, dan dengan cara saya mengatur semuanya. Dan misalnya kamu bisa lihat sendiri, bukan hanya orang Rusia biasa, tapi juga bagaimana pihak otoritas lokal benar-benar membantu kita. Oh ya, sepenuhnya. Oh yes, oh yes. Dan saya semai terima kasih kepada mereka. Kan seperti Karing seperti Dan Gubernur Wilayah Pskov, Bapak Federnikov, mereka sudah melakukan banyak hal, tahu kan? Supaya konferensi dan forum ini bisa berjalan sebaik mungkin. Jadi semua orang Rusia, siapapun mereka, baik rakyat maupun pemerintah daerah, sekarang kita semua bersatu, berusaha sekuat tenaga, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk teman-teman kita. Dan kita berusaha melakukan yang terbaik sebagai bangsa yang cinta damai, sebagai negara yang cinta damai. Iya, Disney bersam, desitsanya dunia. But you know what you organized is difficult. tapi kamu tahu, apa yang kamu selenggarakan itu sekarang memang sulit dilakukan. Karena kekuatan perang sedang aktif bekerja melawan hal itu. Di satu sisi, misalnya, buat saya sebagai warga Swiss, mendapatkan visa itu tidak mudah. Tapi akhirnya berhasil juga, untungnya. Hanya saja, memang butuh sedikit usaha. Sebenarnya, teman saya dari Thailand bisa datang dan berkunjung selama 90 hari tanpa visa, kan? Dia bisa langsung tiba di bandara, masuk, dan begitu saja. Dan tentu saja, dulu sebelum konflik, kita juga punya kemudahan seperti itu. Tapi begitulah akibat dari konflik. Ia memutus kemungkinan orang untuk saling bertemu. Universitas saya bilang, mereka tidak bisa mengizinkan saya ke Rusia untuk urusan kerja. Jadi saya harus mengambil 8 hari cuti untuk melakukannya. Tapi itu bukan karena mereka tidak suka Rusia. But that's not because they don't like Russia. It's because actually the Japanese ministry. Karena sebenarnya, Kementerian Luar Negeri Jepang menempatkan Rusia dalam daftar larangan bepergian. Artinya, dianggap berbahaya untuk alasan keamanan. Dan saya bisa memahami itu. Saya paham bahwa universitas akan mengikuti keputusan kementerian dan berkata ya, kalau kementerian sudah menaruh suatu tempat di daftar larangan bepergian, maka kami punya tanggung jawab terhadap para pegawai kami, kan? Tapi hal itu juga bagian dari proses terputusnya hubungan antar manusia, yang justru harus kita lawan secara aktif. Kita perlu berjuang untuk menyambung kembali, membangun hubungan, dan menciptakan pengalaman-pengalaman yang bisa menumbuhkan saling pengertian. Jadi pertanyaan saya adalah,
bagaimana kita juga bisa melibatkan orang-orang Ukraina, dan bagaimana kita bisa melibatkan lebih banyak orang dari Barat, supaya kita bisa menumbuhkan kembali hubungan yang sudah hancur selama bertahun-tahun akibat perjuangan yang sangat menyakitkan ini. Very painful struggle. Baik, pada dasarnya saya akan bilang begini. Mari kita bagi persoalan ini jadi dua bagian. Pertama, bagaimana kita bisa melibatkan orang Ukraina dalam proses ini. Dan kedua, bagaimana kita bisa ngajak atau bangsa lain ikut dalam proses ini. Tentu saja situasi antara Rusia dan Ukraina sekarang sangat rumit, bahkan mengerikan. Semi-UK Sartori Diesel. Saya pikir akan butuh waktu bertahun-tahun untuk membawa kedua bangsa ini pada pemahaman yang sepenuhnya dan kedamaian yang sepenuhnya. Maksud saya, damai di dalam hati mereka. Karena begitu banyak orang yang tewas di kedua pihak. Tapi saya percaya, hal itu mungkin dicapai. Kita bisa saling memahami dan melanjutkan rasa persaudaraan, seperti yang juga kami katakan di Ukraina. Apa yang membuat saya begitu optimistis? Pertama, karena pengetahuan tentang sejarah bersama antara rakyat Rusia dan Ukraina. Dulu kita pernah berperang, memang tidak seburuk perang yang sekarang, tapi tetap saja itu perang besar di antara kita. Itu pernah terjadi, meskipun tentu tidak seberdarah yang ini. Tapi tetap saja, itu pernah terjadi. Dan setiap kali setelah itu, setelah bertahun-tahun, kita kembali berdamai dan bersahabat satu sama lain. Jadi, secara historis saya bisa bilang itu mungkin. Dan yang kedua, saya memang cukup optimis deh. Secondly, I quite optimist. I keep optimist because the culture of both people. Saya tetap optimis karena budaya kedua bangsa itu sangat dekat satu sama lain. Bisa dibilang, hampir seperti budaya yang sama. Tentu saja ada sedikit perbedaan antara bahasa Ukraina dan bahasa Rusia. Tapi sebagian besar orang Ukraina bisa berbahasa Rusia. Dan yang luar biasa, mereka masih menggunakannya. Seperti yang Anda tahu, sekarang Zelensky berusaha melindungi bahasa Ukraina dengan beberapa keputusan yang aneh dan menurut saya bodoh, seperti menghapus bahasa Rusia, melarang penggunaan bahasa Rusia bahkan di tempat umum. Itu gila dan tidak berhasil di wilayah Ukraina. Jadi secara budaya, hal itu juga memungkinkan. Ketiga, saya ingin mengatakan bahwa secara praktis, dalam kehidupan politik maupun kehidupan sehari-hari, ketika perang berhenti, dan itu pasti akan terjadi, suatu hari nanti perang akan berhenti. Secara praktis, kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sosial akan menyatukan orang-orang kembali. The social needs will bring people together. Because, let's say honestly, to who... Karena, jujur saja, siapa sih yang benar-benar membutuhkan orang Ukraina di Eropa Barat? Nggak ada yang butuh mereka, jujur saja. Banyak dari mereka merasa seperti bajak laut di negara-negara barat, tahu kan? Di Rusia, kami sama sekali nggak punya perasaan buruk terhadap mereka. Nggak ada. Kalau kamu berhentiin siapapun di jalanan kota-kota Rusia dan tanya, apa pendapatmu tentang orang Ukraina? Kamu mau bikin mereka susah? Kamu benci mereka? Jawabannya pasti, nggak sama sekali. Saya yakin 99% bisa dibilang begitu. Jadi, banyak dari mereka masih tinggal di Rusia sekarang. Lebih dari 4 juta orang sudah pindah dari Ukraina sejak perang ini dimulai, sejak operasi militer khusus itu dimulai. Hampir 4 juta orang pindah ke Rusia, tahu kan? Bukan cuma orang yang tinggal di Donbas, tapi mereka benar-benar pindah. Nggak ada yang bisa bilang dengan pasti, tapi menurut statistik. The numbers of the United Nations. Angka resmi dari Komite Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa sekitar 3,5 juta orang. Jadi, kira-kira segitu jumlahnya. Itu adalah jumlah pengungsi Ukraina terbesar yang pergi ke satu negara, lebih banyak daripada ke Jerman, Inggris, atau Polandia. Jadi memang banyak orang Ukraina di Rusia. Tapi pemahaman orang Rusia juga adalah bahwa mereka itu orang Ukraina. Dan rumah mereka ya di Ukraina, kan? Jadi bukan seperti Ukraina itu milik kami dan mereka bagian dari kami. Anknum is a migration member. That's not the understanding, right? Exactly. And what also very important that, as I said, Betul sekali. Dan yang juga sangat penting, seperti yang saya katakan tadi, adalah soal mentalitas, soal cara berpikir. Itu sangat penting, karena hampir 1000 tahun sejarah bersama, pengalaman sejarah yang sama,
membawa jauh lebih banyak hal dan pemikiran positif dibandingkan 4 tahun masa perang ini. Jadi itulah jawaban saya sendiri. Kenapa saya sangat yakin, tentu bukan dalam waktu dekat, tapi setelah bertahun-tahun, mungkin 10, 15, bahkan 20 tahun, however, nasi. Set straight and you kept Ukraine, omrin brolis de embrace Rusta. Ukrainian people will be again in peace to each other. We will find ourselves how we will manage this. Kita akan mencari cara bagaimana kita mengatur hal ini. Kita akan menemukan jalan dan cara untuk saling berhadapan. Percayalah teman, kita bisa melakukannya, dan kita akan melakukannya. Satu hal yang kami minta, jangan buat kami kesulitan karena ini, jangan coba menghentikannya, karena apa yang sedang dilakukan Barat terhadap Ukraina itu mengerikan. Benar-benar mengerikan. Mereka hanya menggunakan rakyat Ukraina untuk mencapai tujuan strategis dan geopolitik mereka. Tahu kan? Dan rakyat Ukraina itu seperti, bagaimana ya bilangnya, seperti kayu bakar untuk api ini. Ya, betul sekali. Yes, And yes, yes. it's terrible, absolutely. The wood for the fire of war of Yes. Kayu bakar untuk api perang. Dan kamu tahu saya kan, analisis saya sama seperti Chess Freeman dan banyak analis Barat lainnya, bahwa Barat berperang sampai orang Ukraina terakhir. Masalahnya sekarang, kita sudah hampir sampai pada titik itu. Dan sepertinya kita sudah diambang, di mana nanti perang itu bisa berlanjut, sampai orang Eropa terakhir. Yang harus kita harapkan dan usahakan adalah supaya hal itu tidak terjadi. Karena pada akhirnya, Eropa harus saja hanwa dengan Rusia pasti masa depan. Sebetulnya kalian force, sisi, and keputusasa. And the rest is death and destruction and despair. That's what I said. West. Jadi teman-teman, itulah yang saya maksud. Saya berharap pihak Barat bisa memahami bahwa orang Rusia bukan hanya bisa menjadi musuh terburuk, tapi juga bisa menjadi sahabat yang hebat. Nah, itulah yang kami coba tunjukkan lewat forum Peskov ini juga. Selain ratusan contoh lain dari berbagai kegiatan pribadi saya. Saya berusaha melakukan teman saya, apapun yang bisa saya lakukan secara pribadi. Dan saya pikir, kalau semua orang, termasuk kamu juga, berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan, maka dengan kekuatan bersama, kita bisa mencapai hasil besar itu. Sekarang, untuk bagian kedua dari pertanyaanmu, bagaimana kita bisa membawa perdamaian antara masyarakat Barat dan masyarakat Rusia? Saya rasa itu masalah yang jauh lebih mudah dibandingkan masalah antara Rusia dan Ukraina. Karena kita sebenarnya belum berada dalam perang sungguhan dengan Barat, dan saya berharap kita tidak akan pernah berperang dengan Barat, dan Barat juga tidak akan berperang dengan Rusia. Itu akan menjadi bencana besar, kamu tahu. Dan entah kenapa, saya merasa Barat tidak akan pernah benar-benar berperang dengan Rusia, karena kekuatan Rusia, maksud saya, kekuatan nuklirnya. Saya sangat berharap begitu. Russian powerful, I mean nuclear powerful. I hope. Of course. Can you? Sekarang teksobi itu bal. It looks like some leaders. Kelihatannya beberapa pemimpin di Barat bisa bertindak gila. Tapi sekali lagi, teman saya pikir orang-orang normal seperti kamu, seperti saya, seperti teman-teman kita yang datang ke forum Peskov, karena jumlah mereka ribuan di seluruh dunia, akan tetap menjaga situasi tetap normal. The situation in normal. I sincerely hope so. Saya benar-benar berharap begitu. Dan tahu nggak, teman saya, sebaiknya kita akhiri pembicaraan ini dengan nada yang positif. Dan menurut saya, ini memang nada yang positif. Saya senang mendengar kalau kamu optimistis. Maksud saya, mendengar optimisme dari Moskow itu selalu hal yang baik, bukan nada pesimistis yang suram dan muram. Kamu juga salah satu orang yang... You're also one of the Russia is country of optimists. Rusia itu negara para optimis. Percayalah, Rusia benar-benar negara yang penuh optimisme. Kalau rakyat Rusia bukan orang-orang yang optimis, kita nggak akan punya negara sebesar ini, dengan sejarah sehebat yang kita miliki. Tahu kan? Kita semua orang yang optimis. Senang gigimus. Member perang dengan orang optimis. Say, Because they always have a way to go forward. No, just karena mereka selalu punya cara untuk terus maju. Enggak, maksud saya secara umum. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda, karena saya sungguh percaya kegiatan yang Anda lakukan itu sangat penting. Interaksi dan pemahaman antar manusia,
serta membangun hubungan dan jembatan yang membuat kita tetap bersatu untuk melawan pusaran perang yang berusaha memecah belah kita. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, Vitali, kemana mereka harus pergi? Apakah Anda punya si format hasil konferensi itu dipublikasikan? Ada situs atau form daring Anda boleh pun karya Anda? Atau tulis feedman radio? Find your work or some can follow you. Yes, definitely. First of all, we have lots of Ya, tentu saja. Pertama-tama, sekarang kita mendapat banyak sekali komentar dan liputan di media massa Rusia dan juga di media asing, lebih banyak dari sebelumnya. Tahun ini proyek kita sudah berjalan tahun ketiga. Tapi baru kali ini, setelah forum ini, kita mendapat perhatian besar sekali dari media barat dan media internasional. Sekarang saya menerima laporan setiap hari dari berbagai negara. Kemarin misalnya, saya menerima sebuah program radio yang bagus dari Republik Ceko. Sebelumnya, saya mendapat artikel yang luar biasa yang diterbitkan di salah satu majalah Kanada oleh Yakov Rapkin. Sebelum itu, saya melihat dan menyimpan siaran dari Alessandra, dari Richard, dari berbagai surat kabar dan blogger yang masih menggunakan materi-materi ini. Kami sebenarnya berencana membuat sebuah brosur berisi semua pidato dan presentasi yang Anda dan rekan-rekan Anda sampaikan di konferensi SCOF kami, dan saya berharap bisa menyelesaikannya sebelum akhir tahun ini. Tentu saja, saya sudah memberikan beberapa wawancara di Rusia, dan mungkin akan ada lagi beberapa wawancara supaya masyarakat di seluruh Rusia tahu cukup banyak tentang apa yang terjadi. Dan sekarang saya benar-benar senang, karena banyak orang di luar negeri juga sudah memahami apa yang baru saja terjadi di SCOF. Jadi, saya sangat puas. Terima kasih banyak sahabatku untuk semuanya. Pertama-tama, terima kasih sudah datang dan ikut berpartisipasi dalam forum kami. Saya berharap Anda akan datang lagi dan lagi, karena kami benar-benar ingin melanjutkan forum SCOF ini, dan mungkin juga mengadakannya, bukan hanya di SCOF, tapi juga di tempat-tempat hebat lainnya di Rusia, seperti Smolensk misalnya, atau Kaluga. Tempat saya akan pergi minggu depan untuk membahas proyek berikutnya dengan pemerintah daerah. Jadi seperti yang saya katakan, saya optimistis dan saya ingin tetap optimistis, menyebarkan semangat optimisme ke seluruh dunia. Karena dalam persoalan perang atau damai, saya yakin damai akan menang dalam perjuangan ini antara Eropa dan perdamaian. Pada akhirnya, damai untuk semua orang. Bas. Ini harus menang, dan kita perlu punya lebih banyak forum seperti ini. Kita perlu mengadakannya di seluruh dunia, dan fokusnya harus pada pertanyaan tentang bagaimana menciptakan perdamaian, bukan bagaimana mempersiapkan perang. Karena kalau kita fokus pada persiapan perang, maka kita akan menuju perang. Jadi Vitali, dengan perjuangan untuk perdamaian ini, perjuangan untuk perdamaian, konferensi tentang bagaimana memperjuangkan perdamaian di seluruh dunia. Vitali Mironov, terima kasih banyak atas waktunya. Vitali Mironov, thank you so much for your time today. Wang Sengya.